Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mana energinya yang lebih besar, membayangkan mantan atau melihat foto mantan ketika mengerjakan amalan atau berdoa, ya. Jadi, saya selalu mengatakan semua amalan itu bagus, ya. Karena inti dari semua amalan itu adalah doa. Ya. Jadi semua doa itu baik kita berdoa dalam bahasa Arab boleh, bagus, sangat baik. Kita berdoa dalam bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari juga sangat baik. Nah, yang paling penting yang menjadi sebab terkabulnya doa atau sebab mustajabnya sebuah amalan itu yang harus kita perhatikan. Nah, termasuk nanti ya, apakah lebih besar energinya ketika kita membayangkan wajah mantan ataukah kita melihat foto mantan. Nah, jadi yang pertama nih, yang harus selalu saya ulang-ulang. Karena kalau tidak saya ulang, biasanya ada saja komen yang mengatakan, kenapa ketika berdoa malah membayangkan yang lain-lain. Nah, jadi harus kita bedakan ya. Ketika kita mengerjakan sholat, kita khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu hati, lisan, pikiran hadir di dalam sholat. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Kita fokus kepada bacaan-bacaan di dalam sholat tadi. Ya. Sementara ketika kita mengerjakan sholat, justru yang terjadi pikiran kita kemana-mana. Ketika sholat, terbayang wajah artis. Karena tadi sebelum sholat nonton TV dulu. Ya. Ketika sholat, terbayang wajah mantan dan orang ketiga. Karena sebelum sholat tadi ngintip Instagramnya mantan. Ketika sholat terbayang pekerjaan, ya, atau terbayang makanan. Nah, karena sebelum sholat tadi belum sempat makan, lapar, sholat, malah yang terbayang makanan. Jadi ketika kita sholat, kita harus mengupayakan agar kita ini bisa fokus kepada bacaan-bacaan sholat kita. Ketika kita kepikiran mantan, makanan, artis, dan seterusnya, nah maka pikiran tadi oleh hati kita harus ditarik untuk fokus kepada bacaan sholat kita. Itu namanya khusyuk ketika kita mengerjakan sholat. Selesai kita sholat, kita berdoa. Nah, kalau berdoa, lain lagi nih. Saat kita berdoa, maka hati, lisan, pikiran itu juga harus hadir. Apa yang diinginkan oleh hati, apa yang diucapkan oleh lisan, itu juga harus muncul di dalam pikiran kita. Kita berdoa agar mantan kembali kepada kita. Hati kita membisikkan mantan agar kembali, lisan kita mengucapkan nama mantan, pikiran kita malah memikirkan makanan. Pikiran kita malah membayangkan artis.
pikiran kita malah mengingat mantan-mantan yang tidak kita inginkan untuk kembali kepada kita. Kan banyak yang seperti itu. Itu yang menyebabkan kenapa doa ataupun amalan itu tadi menjadi tidak mustajab, ya. Karena apa? Karena ketika berdoa, hati kita berpaling, pikiran kita juga berpaling, ya. Kadang-kadang orang mengucapkan doa, apalagi amalan, ya, bacaannya tadi dia hafal, tapi hatinya kemana-mana, pikirannya juga kemana-mana. Nah, itu yang menyebabkan kalau dia mengerjakan amalan, energi amalan itu menghilang, ya, atau menyebar, menjadi tidak fokus, bergerak kemana-mana. Kalau kita berdoa, itu yang menyebabkan kenapa doa kita tidak naik ke langit. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya. Nah, jelas ya kenapa doa itu menjadi tertolak, menjadi tidak mustajab. Doa itu tidak kemana-mana, amalan itu energinya menyebar kemana-mana, malah tidak fokus sampai kepada mantan, karena hati dan pikiran kita lalai atau berpaling. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya tadi, ya. Apakah ketika seseorang mengerjakan amalan, energinya akan lebih kuat dia melihat foto atau dia membayangkan mantannya berjodoh dengan dia? Ya. Jadi tidak cuma membayangkan wajah mantannya, tetapi dia juga sekaligus membayangkan mantan berjodoh dengan dia. Membayangkan berjodoh itu apa? Misal membayangkan berumah tangga dengan mantan, membayangkan menikah dengan mantan, dan seterusnya. Jawabannya lebih kuat yang mana? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa ya, hari Sabtu bulan Mei ini 2025 tanggal 17 Mei kita ada webinar ya. Webinar dengan tema sudah berdoa tapi belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul. Hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 dari jam 9.30 sampai jam 12 siang. Informasi pendaftarannya nanti bisa ke nomor official yang ada di bawah ini. Ya, dicatat baik-baik ya. Nah, nanti insya Allah tanggal 17 hari Sabtu kita bisa diskusi ya. Karena kan di nomor official ini saya baca banyak sekali pertanyaannya yang mau ngobrol langsung dengan saya kan. Jadi saya itu kan selalu bilang itu, saya itu tidak bawa telepon. Kenapa? Karena saya itu sudah siaran di radio itu hampir 20 tahun. Ya, sekarang pun ditawari teman-teman untuk balik siaran ke radio, saya tidak mau. Kenapa? Selama 20 tahun itu ya, kalau kita recording atau siaran live itu kan selalu pakai headset. Nah, kalau pakai headset itu kan suaranya keras ya. Dan kadang-kadang juga
mendengarkan musik ya, karena kan konsep acaranya kan ada jeda musik. Nah, itu jadi sekarang ini setelah usia 46 tahun agak kerasa tuh. Jadi kalau terima telepon itu jadi pusing tuh sekarang ya. Nah, maka saya itu sudah sejak tahun 2022 saya tidak pegang telepon. Ya, jadi telepon itu official ya. Official itu ada adik-adik yang mengelola ya. Tapi komennya saya baca semua tuh di sana, dan yang terbanyak memang mau curhat langsung, mau telepon dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana yang terbaik? Ya sudah, kita webinar saja ya. Nanti kan kalau webinar nanti bisa tanya begitu ya, atau nanti juga pertanyaannya kan bisa chatting, nanti dibacakan oleh moderator, nanti bisa kita jawab secara langsung. Insya Allah semoga bermanfaat ya. Dicatat ya informasinya, hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Insya Allah ya. Semoga kalau webinar kan cuacanya cukup bagus ya. Sinyalnya bagus lah. Ya, saya berkali-kali webinar dalam keadaan hujan, badai itu alhamdulillah sinyalnya tetap baik. Tapi kalau live streaming menggunakan media sosial yang lain biasanya begitu mendung, nah sudah tuh, loading terus tuh. Ya, jadi tidak bisa. Apa sih yang saya katakan itu jadi hilang-hilang. Nah, jadi kita webinar ya. Nanti insya Allah kita jadwalkan rutin ya, setiap bulan insya Allah. Nah, kita kembali ke pertanyaan tadi. Energinya besar mana? Melihat atau membayangkan ketika kita berdoa atau mengerjakan amalan. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, artinya dia membayangkan, falyaksir, maka perbanyaklah. Karena sesungguhnya ketika dia berangan-angan, dia sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Jelas ya? Kalau kita lihat, lihat ya, fotonya mantan, ya sudah, dia tidak menjadi kekuatan doa di situ, ya. Cuman untuk membantu kita fokus. Ya. Ketika kita bisa membayangkan mantan, apalagi membayangkan mantan menikah dengan kita bayangkan begitu, energinya kita pancarkan ke langit. Malaikat lihat semua itu, apa yang ada dalam pikiran kita. Karena itu, disebutkan di dalam hadis tadi, apa yang kamu bayangkan, sesungguhnya itu kamu meminta kepada Rob, kepada Allah, kepada Tuhan, ya, Allah Azza wa Jalla. Bayangkan ya, ketika orang berdoa, dia pancarkan ke langit, para malaikat lihat, dan ini menjadi doa. Doanya bahkan lebih kuat daripada doa dengan lisan. Kenapa? Karena detil tuh. Kita membayangkan menikah dengan mantan seperti apa, kita seperti apa, itu yang kita inginkan. Oh, kata para malaikat, seperti ini yang dia inginkan. Para malaikat mengaminkan. Ya, naik apa yang kita pikirkan itu ke pintu-pintu langit. Para malaikat yang ada di pintu-pintu langit melihat, oh, ini yang orang ini mau. Ya, nah maka jawabannya jelas ya. Mana yang lebih kuat? Membayangkan. Karena ketika kita membayangkan itu, selalu saya katakan sebenarnya hati di sini, pikiran dan hati itu selalu terkoneksi. Ya. Pikiran dan hati itu selalu dia terkoneksi. Sehingga ketika kita membayangkan, maka hati kita ada di situ.
hati kita juga ikut hadir. Ya. Dan apa yang kita bayangkan itu, ketika ini amalan ya, amalan itu kan energinya sebenarnya horizontal menuju kepada mantan. Dia jadi fokus kepada mantan. Dan karena apa yang kita bayangkan itu adalah doa, maka dia juga naik ke langit sebagai doa. Nah, maka jelas lebih kuat ketika orang membayangkan daripada dia melihat foto mantannya. Nah, nanti di video selanjutnya akan kita kupas ya. Kalau kita masih bisa mengingat wajah mantan dengan jelas tanpa bantuan foto, itu pertanda apa? Nah, tunggu di video selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.